Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita punya posisi di atas warga kerajaan Allah. Yang disebut orang-orang titipan dari Yang Maha. Nah, kalau orang yang tidak percaya Yesus, atau Kristen tomat, habis tobat besok kumat, itu punya posisi di bawah setan. Injil Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan ke-13. Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan 13. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tema hari ini adalah posisi orang percaya. Apa saudara? Waktu sebelum saya bertobat, waktu mempelajari ilmu hitam, namanya ilmu santet, ilmu membunuh jarak jauh. Waktu itu guru saya mengajarkan sama saya tentang bagaimana menyantet dan teknik untuk membunuh. Waktu saya diajarin ilmu santet, teknik untuk membunuh, waktu itu saya tanya sama guru saya, yaitu kakek saya sendiri. Guru, apakah ada orang-orang tertentu yang tidak bisa disantet? Apakah ada orang-orang tertentu yang tidak bisa disantet maupun dimantrai atau ditembus oleh kekuatan batin? Dan waktu itu guru saya memberitahu suatu rahasia yang namanya pakem takdir. Seorang dukun pasti akan memegang pakem itu. Arti pakem yaitu garis yang sudah digariskan oleh sang takdir. Bahwa seorang dukun tidak boleh melanggar tentang pakem garis takdir itu. Dan kalau melanggar garis takdir itu, maka seorang dukun akan mengalami senjata makan tuan. Apa saudara? Waktu itu guru saya berkata, pertama, bahwa ada orang-orang tertentu yang tidak bisa disantet maupun dimantrai atau ditembus oleh kekuatan batin, yaitu orang-orang titipan dari Yang Maha Kuasa. Ada orang-orang tertentu yang tidak bisa disantet maupun dimantrai atau diguna-gunai maupun ditembus oleh kekuatan batin, yaitu orang-orang titipan dari Yang Maha Kuasa. Nah, setelah saya bertobat, baru saya tahu tentang satu istilah yang disebut namanya anak-anak Allah. Di dalam firman Tuhan dikatakan, siapa yang menerima dia dan percaya dalam namanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan anak setan. Diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Arti kuasa ini bicara tentang prioritas dan otoritas. Ingat, prioritas dan apa? Otoritas. Kalau kita adalah anak, pasti kita punya posisi. Seorang anak berbeda dengan seorang pembantu. Seorang anak berbeda dengan seorang pegawai, dan seorang anak berbeda dengan seorang staf. Seorang anak memiliki posisi terpenting dalam keluarga. Betul? 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 Nah, dan kalau kita adalah anak, maka kita layak memanggil Allah sebagai Bapa. Dan roh itu bersama dengan roh kita bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan roh itu berseru katakan, Roh Kudus berkata apa? Ya Aba, ya Bapa. Dan kalau kita adalah anak, maka Bapa bertanggung jawab untuk hidup dan masa depan kita. Dan kalau kita adalah anak, kita adalah ahli waris. Amin. Kita adalah ahli waris. Nah, kalau kita percaya Yesus, kita punya posisi kedudukan. Di Alkitab dikatakan ada warga kerajaan Allah dan anak-anak dunia. Betul? Anak-anak Allah dan apa saudara? Anak-anak dunia. Nah, kalau kita percaya Tuhan Yesus di dalam Tuhan,
kita punya posisi di atas setan. Ingat saudara. Posisi apa saudara? Di atas setan. Sehingga orang yang percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus dalam diri kita. Terang itu menyinari kegelapan. Kalau kita percaya Tuhan Yesus dalam Tuhan sungguh-sungguh, kita tidak bisa disantet, tidak bisa dimantrai, dan tidak bisa diguna-gunai. Maka disebut orang-orang titipan dari Yang Maha Kuasa. Kalau dalam Alkitab disebut warga kerajaan Allah. Amin. Amin. Dan di dalam diri orang Kristen ada satu keanehan dan keunikan. Mungkin selama ini sudah belum tahu rahasia ini. Tapi akan saya beritahu suatu rahasia yang besar dan itu diakui oleh sejarah maupun semua dukun. Misalnya Bapak ini percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Alkitab berkata waktu kita percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di hati kita dan terang itu menyinari kegelapan. Apa saudara? Ingat, terang itu bersinar, menyinari kegelapan. Jadi Bapak ini percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Kemalaman di suatu hotel. Di hotel itu ada narkoba, sabu-sabu, sampai busa-busa. Ada yang rokok, ada yang berzina, ada yang kacau-kacau. Santet dikirim, mistik gaib dikirim. Selama ada satu orang yang di dalam Tuhan, kekuatan santet model apapun, mantra apapun, tidak berfungsi. Karena ada satu orang yang di dalam Tuhan. Tetapi kalau yang dalam Tuhan ini keluar dari hotel, santet dikirim, kena semua. Kita tahu orang-orang Indonesia, dukun-dukunnya terkenal sakti-sakti, betul? Betul? Buktinya ada ketik rek, betul? 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 Jawa terkenal dengan santet membunuh jarak jauh. Apa saudara? Santet membunuh apa saudara? Jarak jauh. Bali terkenal dengan leak membunuh jarak jauh. Sumatera terkenal dengan begu ganjang. Manado terkenal dengan opo-opo. Daerah Timor, Flores terkenal dengan swangi. Dengan apa saudara? Swangi. Banyuwangi terkenal dengan santet. Kalimantan terkenal dengan mandau terbang. Mantra diucapkan, bes, teret, kepala putus. Yang mati puluhan ribu, jantung dan hati dimakan. Betul? Betul? Masuk internet. Polisi tembak, dua. Peluru diambili, ini peluru kamu, betul? Perang Dayak dan Madura. Perang Sampit, polisi kewalahan. Betul? Betul? Jepang bertahan berapa lama? 3,5 tahun kabur. Belanda berapa tahun? 350 tahun. Kenapa tidak disantet, dileak, dimando terbang aja Belanda supaya mati? Tidak bisa. Karena apa? Belandanya Kristen. Dukun-dukun zaman sekarang dengan zaman dulu itu beda. Karena zaman dulu belum ada Kentucky Fried Chicken. Orang zaman sekarang puasa 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, sakit mah, betul? Dukun zaman dulu itu berbulan-bulan puasa mutih, ngerawat 7 hari 7 malam tanpa makan, tanpa minum. Dukun-dukun zaman dulu hebat-hebat, lebih hebat daripada zaman sekarang. Kenapa tidak disantet aja Belanda supaya mati? Betul? Betul? Karena Belandanya Kristen. Sayang Belanda datang menjajah. Kalau Belanda datang tidak menjajah, Nusantara ini percaya Yesus semua. Adalah. Saudara, memang Belanda yang dikirim di Indonesia kacau-kacau. Mabuk-mabukan, ngerampok. Betul? Ngerampok, menjajah, memperkosa, membunuh, perampok, penjajah, jahat lah pokoknya. Tetapi ingat, setiap kali perang, Belanda selalu bawa pendeta. Terang yang menyinari 350 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar.
Suatu kali saya tanya sama guru saya sendiri, kakek kan jago santet, kenapa ada disantet aja tuh pemimpin-pemimpin Belanda zaman dulu? Mereka orang kafir, nggak bisa disantet. Itu kak guru saya ngomong gitu. Oh gitu ya, nggak bisa. Dukun yang bisa menghilang, ting menghilang. Tangkap Belanda, tidak bisa menghilang. Di penjara. Banyak itu tokoh sakti yang mati di tangan Belanda, betul? Betul? Yang punya ilmu kebal, baca enggak apa-apa, dibom enggak apa, tembak Belanda, dor mati juga. Berapa tokoh sakti yang mati di tangan Belanda, betul? Punya ilmu menghilang, tangkap Belanda, enggak bisa, masuk sel juga. Betul? 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 Sayang Belanda datang menjajah, betul? Kalau Belanda datang bukan menjajah, Nusantara ini percaya Yesus semua. Kita tahu waktu Presiden Bush mau tiba di Indonesia, semua dukun-dukun santet seluruh Indonesia mau nyantet rame-rame Bush. Masuk iklan, masuk koran, masuk TV, betul? Betul? Ditayangkan di televisi itu, betul? Ditayangkan di koran, betul? Diperlihatkan, dikatakan, Bush tiba di Jakarta, tiba di Indonesia, paling sedikit muntah darah, sakit parah, maksimal mati. Ada yang potong ayam, ayam pun harus ayam kampung, tidak beli ayam horn. Kenapa? Setan takut kolesterol. Oh, itu betul, betul? Betul? Potong ayam, potong kerbau, betul? Potong babi, potong sapi, potong apa nih, ular, potong burung gagak, darah dicurahkan. Demo, binatang dimasukin jarum, masukin paku, demo itu, betul? Betul? Bush tiba di Indonesia, habis. Bayangin, yang nyantet tidak satu orang, semua dukun di Indonesia, bayangin. Berarti berapa ribu dukun, betul? Betul? Bush tiba di Indonesia, good morning, kentutnya saja tidak tersentuh, betul? 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 Bush tiba di Indonesia, datang, pulang, pergi, selamat tanpa sakit, betul? Betul? Buktinya apa? Bush tambah gemuk, tetap makan hamburger, betul? Dukun-dukun Indonesia yang teko rugi, potong kerbau, potong sapi, potong ayam. Betul? Betul? Bayangin, malu loh itu saudara. Waktu Bush tiba di Indonesia, tanpa sakit, tanpa apapun, itu semua dukun malu semua, 100%, gulung tikar. Betul? Karena apa? Setiap presiden Amerika itu selalu didampingi seorang pendeta dan disumpah jabatan sama seorang pendeta. Dan pendetanya yang sejak dulu dan sampai sekarang masih dipakai adalah siapa? Billy Graham. Betul? Betul? Pendeta Billy Graham. Santetnya siap, hormat di tempat. Bayangin. Itu bukti sejarah yang tidak bisa dipungkiri, betul? Betul? Bayangin Bush mau tiba nyantet, mau disambut santet, betul? Bayangin dukun Indonesia, santet kirim apa? Jarum, syup, wah. Kena radar Amerika, dibalas apa? Rudal. Aduh, kacau itu. Malu loh saudara, malu, betul? Betul? Malu loh. Baik udah demo di TV, udah potong kambing. Itu saya beritahu, hari itu suatu hal yang membuat dukun malu dan rugi besar-besaran. Karena untuk nyantet itu ritual biayanya mahal. Dukun pada tekor semua waktu Bush tiba. Nah,
Jadi ingat, kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita punya posisi di atas warga kerajaan Allah. Yang disebut orang-orang titipan dari Yang Maha. Nah, kalau orang yang tidak percaya Yesus, atau Kristen tomat, habis tobat besok kumat, itu punya posisi di bawah setan. Sehingga bisa disantet, bisa dimantrai, bisa diguna-gunai. Sebelum saya bertobat, tentang pakem takdir dikatakan bahwa kekuatan santet, mistik hitam, kekuatan gaib, itu mengambil sisi ketakutan manusia. Apa saudara? Orang yang takut sama setan, pasti didatangi setan. Apalagi ke toilet aja minta ditemenin. Nyanyi gini, oh Tuhan pimpinlah jalanku, ku tak berani jalan sendiri. Setan lihat, memang Tuhan pimpin kamu, tapi aku ingin nengok kamu. Makanya orang yang takut sama setan, pasti didatangi setan. Itu hukumnya. Tapi kalau orang yang berani sama setan, mana setannya? Saya tunggu di sini, saya tonjok kepalanya. Sekalipun bertahun-tahun di tempat angker keramat apapun, dia tidak lihat setan. Beritahu. Kenapa? Setannya tahu, ditakutin pun juga percuma. Penampakan-penampakan setan di seluruh dunia itu mengambil sisi ketakutan manusia dari legenda, mitos, budaya. Di Indonesia ada namanya tuyul, di Eropa ada namanya kurcaci. Di Indonesia ada namanya genderuwo, di Eropa ada namanya Dracula, betul? Di Indonesia ada namanya manusia harimau, di Eropa ada namanya serigala. Setiap penampakan setan di seluruh dunia itu mengambil sisi ketakutan suatu bangsa, legenda, mitos, budaya. Karena ada legenda Nyai Roro Kidul, maka setan menyerupai Nyai Roro Kidul, baju hijau, mata gini-gini. Penampakan setan seluruh dunia mengambil sisi ketakutan, legenda, mitos, budaya. Kalau itu ada orang mati, anak kecil, maka setan menyamar seperti anak kecil. Ada mitos, ada legenda. Jelas tidak? Wujud asli setan sampai sekarang tetap malaikat. Tapi malaikat kegelapan. Jelas tidak? Bukan malaikat terang, malaikat kegelapan. Dan menampakkan diri melalui sisi-sisi ketakutan manusia, legenda, mitos, budaya. Karena ada mitos leak, maka setan menampakkan diri seperti leak. Jelas tidak? Ada mitos genderuwo. Jelas tidak? Nah, dan mulai hari ini kita jangan takut setan lagi. Sebab roh dalam diri kita lebih besar. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita adalah anak, kita ahli waris. Kalau kita percaya Yesus, pasti kita ke surga. Amin. Amin. Dan yang ketiga, kalau kita adalah anak, maka hidup dan masa depan kita Tuhan yang atur dan Tuhan jamin. Amin.